Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela dari kelas 11 TKJ 1. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang Cisco. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Spinning Tree Protocol atau STP. Seperti yang terlihat di sini ya teman-teman, terdapat topologinya ada switch 1 dan switch 2 yang terhubung dengan FA01 di masing-masingnya. Kemudian di sini terhubung juga dengan komputer. Kita sebut saja di sini ada PCA yang memiliki IP 172.168.1.1 dan juga di switch 2 ada PCB yang memiliki IP 172.168.1.2. Nah, sebelum kita belajar STP, kita akan mencoba menggunakan sebuah kasus ya teman-teman. Misalkan di sini itu kabel FA0/1 itu saling terhubung dari switch ke switch. Lalu kabelnya itu putus ya teman-teman, bisa karena dimakan tikus, rusa atau yang lain-lain, pokoknya mati ya teman-teman. Nah, otomatis PCA ini tidak dapat terhubung dengan PCB karena sudah tidak ada penghubung yang menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Di sini misalkan kita mau menambahkan kabel yang baru atau kabel cadangan, dan ini akan terhubung dengan FA0/2. Jadi otomatis jika FA0/1 itu mati, nantinya kita bisa menggunakan kabel FA0/2 dan komputer A dan komputer B dapat terhubung kembali. Nah, bagaimana misalkan kabel FA0/1 masih nyala? Dan nantinya akan terjadi yang dinamakan looping. Looping itu adalah paket yang terus berputar-putar dalam suatu jaringan. Contoh kasusnya, misalkan PCA ingin mengirimkan ping ke PCB, maka nanti akan dikirim melalui switch, kemudian ke FA0/1 dan kemudian ke FA0/2, kemudian ke PCB, kemudian ke switch 1 lagi, dan terus berputar-putar seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk memberhentikan looping itu sampai switchnya down ya teman-teman. Oke, agar tidak terjadi looping, salah satu portnya itu harus ada yang diblokir ya teman-teman, agar bisa sampai ke PCB. Nah, pada video selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Spinning Tree Protocol ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba membuat topologi STP-nya ya teman-teman. Di sini kita akan masukkan 3 buah switch. Ini kita pakai yang 2960. Oke, kemudian kita akan mengganti namanya. Kita ganti menjadi switch 1, switch 2, dan juga switch 3. Oke teman-teman, kemudian kita akan hubungkan dengan kabelnya teman-teman. Nah, setelah dihubungkan dan sebelum kita mencoba untuk konfigurasi, kita akan coba matikan lampunya ya teman-teman. Kita masuk menu option, reference. Nah, ini kita matikan ya teman-teman. Nah, jadi topologi ini itu membuat lingkaran ya teman-teman. Meskipun bentuknya segitiga, tetapi paket yang dikirim itu akan bolak-balik seperti lingkaran. Di Spinning Tree Protocol ini ada salah satu port yang harus terblokir teman-teman, agar paketnya tidak looping ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan mencoba menentukan teori blocking port. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan menentukan teori blocking port. Nah, kita akan belajar tentang teorinya terlebih dahulu. Misalkan di sini ada switch 1, switch 2, dan juga switch 3 dengan MAC address-nya. Yang ini AA, yang ini BB, dan yang ini CC. Teman-teman tahu kalau misalkan bilangan heksadesimal itu dari 1 sampai F. Untuk A itu 11, B12, C13, D14, kemudian sampai dengan F ya teman-teman. Oke, misalkan di sini kita punya 3 switch ini. Sebelum memulai konfigurasi, kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Root bridge itu kita sebut saja rajanya ya teman-teman. Nah, untuk mencari rajanya itu kita harus mencari bridge ID dan dari prioritinya teman-teman. Nah, di sini prioritinya itu default ya teman-teman, yaitu 2, 3, 7, 6, 8.
Karena sama priority-nya, kita akan mencari dengan menggunakan MAC address-nya. MAC address yang terkecil ya teman-teman, itu yang AA, karena AA adalah 10.10, yang BB 11.11, dan yang CC 12.12. Berarti untuk switch 1 ini merupakan root bridge-nya ya teman-teman, dan switch 2 dan 3 adalah non root bridge. Untuk port root bridge itu adalah up atau yang disebut dengan designated port. Untuk non root bridge itu namanya root port. Untuk yang root port, non root bridge itu memiliki root port. Root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke bridge, yaitu FA 0/1 yang statusnya up. Berarti yang diblokir adalah FA 0/2. Nah, untuk mencari yang diblokir, kita itu harus mencari dari priority-nya dengan MAC address-nya. Oke teman-teman, berhubung di sini CC lebih besar daripada BB, berarti B yang menang. Di sini ini adalah designated port dan statusnya up ya teman-teman. Dan untuk FA 0/2 di switch 2 ini namanya alternative port teman-teman, atau port cadangan. Oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan mencoba praktik teori blocking port. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba praktik teori blocking port. Nah, sebelum itu kita akan mencari root bridge-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan mencari bridge ID dengan priority terkecil. Nah, karena sama, maka kita akan mencari dari MAC address yang terkecil ya teman-teman. Kita akan mencari MAC address-nya dengan cara klik di sini, show interface VLAN 1. Oke, di sini tertulis address is yang ini. Nah, lalu kita akan kopaskan ya teman-teman ke sini. Kita lakukan juga pada switch 2 dan switch 3. Oke, di sini MAC address-nya itu yang ini, switch 3. Oke, yang ini adalah 30 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini bahwa MAC address yang terkecil itu yaitu punya switch 2 karena 009, yang artinya nilainya adalah 9. Kemudian switch 1 yaitu 0010 yang artinya MAC address-nya 10, dan switch 3 adalah 0030 yang artinya MAC address-nya adalah 30. Artinya root bridge itu kita akan berikan ke switch 2 teman-teman. Dan artinya port-port yang ada di switch 2 adalah designated port dan FA 0/2 nya juga. Kemudian di switch 2 dan 3 ini adalah non root bridge. Nah, ya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari root portnya di switch 1 dan switch 2. Nah, root port adalah root yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini untuk switch 3 dan juga ke switch 1 adalah interface FA 0/1. Kemudian kita akan mencari yang bloknya ya teman-teman. Berarti yang blok itu adalah FA 0/2 di switch 1 dan switch 3. Kemudian kita akan mencari lagi bridge ID yang terkecil untuk menentukan port yang diblocking. Dalam hal ini di sini nilainya adalah 30 dan yang ini adalah 10. Nah, berarti switch yang pertama itu yang menang karena memiliki nilai yang paling kecil. Artinya port bridge 2 di switch pertama akan menyala atau up, yang artinya akan menjadi designated port. Oke, berarti yang FA 0/2
pada switch 3 ini akan menjadi alternate port atau port yang di blocking ya teman-teman. Oke, seperti ya teman-teman, kita akan coba untuk nyalakan lampunya. Kita ke option preference, show link. Oke, bisa dilihat sendiri ya teman-teman bahwa yang diblokir itu adalah FA0/2 dari switch ketiga. Seperti itu ya teman-teman untuk menentukan FTP. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang COS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang COS. Nah, COS itu sama seperti root port ya teman-teman. Root port itu adalah port keberapa yang paling cepat menuju ke root bridge. Dalam hal ini switch 1, root port yang paling cepat menuju root bridge adalah FA01. Nah, sebenarnya untuk switch pertama ini ada dua jalur yang bisa menuju ke root bridge, yaitu FA01 dan yang kedua menuju ke FA02. Namun di sini ada root port yang paling cepat. Untuk melihat yang paling cepat ke root bridge itu dilihat dari COS-nya. Nah, COS ini adalah berdasarkan bandwidth-nya ya teman-teman. Misalkan di sini ada 10 MB, artinya COS-nya adalah 100. Untuk 100 MB COS-nya yaitu 19, dan untuk 1 GB yaitu COS-nya adalah 4 dan seterusnya. Untuk masing-masing ini semuanya adalah 100 MB ya teman-teman. Untuk kecepatan bandwidth-nya, untuk membuktikannya kita coba lihat pada switch-nya ke menu CLI. Lalu kita ketikkan show spanning tree. Oke. Dan di sini bisa dilihat bahwa COS-nya adalah 19. Artinya ini bahwa kecepatan masing-masingnya adalah 100 MB. Bisa dilihat bahwa FA01 adalah root port dan FA02 adalah designated port pada switch 1. Oke, misalkan kita coba hapus port link menuju switch pertama. Jadi jika kita hapus port link di switch 1, FA0/2 ini akan menjadi root portnya dan alternatif portnya akan menyala. Nah, untuk nyalakannya itu membutuhkan 50 detik. Kita fast forward saja teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini sudah menyala dan kita bisa lihat COS-nya menjadi berapa. Kita cek. Oke, kita cek. Oke teman-teman, bisa dilihat ya di sini bahwa COS-nya itu sudah menjadi 38. Itu karena yang tadi 19 dan ditambah ini 19 menjadi 38. Oke, kita akan coba hubungkan kembali. Oke, kita fast forward. Kemudian di sini kabelnya akan mati ya teman-teman, mati kembali. Kemudian kita coba cek lagi. Di sini sudah terlihat bahwa COS-nya itu kembali ke 19 ya teman-teman. Oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi bandwidth-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba untuk memanipulasi bandwidth-nya. Karena di sini masing-masingnya adalah 100 MB, bandwidth-nya artinya COS-nya adalah 19. Pada video kali ini kita akan coba untuk memanipulasi bandwidth-nya. Oke, kita langsung saja masuk pada switch 1. Oke, kita ketikkan interface FA0/1, speed, dan kita beri tanda tanya. Di sini kita klik saja speed 10. Kita klik exit. Lalu kita coba cek do show spanning tree. Nah,
bisa dilihat sendiri bahwa costnya itu menjadi 100, yang artinya FA0/1 ini menjadi 10 MB ya teman-teman. Namun nantinya fast Ethernet ini akan menjadi alternate port karena di sini bandwidthnya itu lebih cepat yang ini. Nah, jadi FA0/2 ini lebih cepat costnya daripada FA0/1, dan FA0/1 itu akan diblokir ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk menghapus portnya. Oke, sudah kita hapus, dan di sini alternate portnya itu berpindah ya teman-teman. Alternate portnya itu sudah menjadi menyala lagi ya teman-teman, artinya menjadi root port dan kecepatannya menjadi 10 Mbps itu ya teman-teman. Kita akan coba untuk kembalikan lagi seperti semua ya teman-teman. Oke, kita akan kembalikan seperti semula. Kita ketikkan di sini interface FA 0/1 speed 100. Oke teman-teman, kita akan coba cek. Nah, di sini terlihat bahwa costnya itu sudah menjadi 19 lagi ya teman-teman, artinya sudah menjadi 100 MB kecepatan bandwidthnya. Dan di sini root portnya menjadi menyala lagi ya teman-teman, tidak di blocking lagi. Oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba manipulasi root broadnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba untuk memanipulasi root bridge-nya. Teman-teman ketahukan bahwa root bridge itu dicari dari bridge ID-nya, yaitu priority terkecil atau MAC address terkecil. Nah, teman-teman tahu bahwa vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru. Nah, misalkan di sini switch 2 yaitu switch lama dengan tahun 2019 ingin menambahkan switch 3 yaitu switch baru tahun 2025. Sudah pasti MAC address yang terkecil itu adalah switch dari yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performance itu sudah tentu switch yang baru itu lebih bagus daripada yang lama. Karena itu, hal itu kita butuh yang namanya memanipulasi root bridge-nya. Oke, langsung saja kita akan ke konfigurasinya. Di sini kita akan konfigurasi itu dari priority-nya. Kita langsung saja masuk ke switch 3. Kemudian kita ketikkan spanning tree VLAN 1 priority. Kita beri tanda tanya. Nah, karena di sini kita akan pakainya itu VLAN 1, kita ketiknya VLAN 1 ya teman-teman. Nah, dari sini kalian bebas untuk memilih ini dari 1 sampai 4096. Nah, tapi harus kelipatan dari 4096. Oke, kita akan masukkan asal saja ya teman-teman, spanning tree VLAN 1 priority 1827. Nah, di sini bisa dilihat, di sini dikasih tahu yang diizinkan priority-nya. Nah, karena by default priority-nya adalah 32768, kita akan ganti menjadi 28672 yang karena di sini yang paling terkecil yang dicari. Oke teman-teman, kita akan coba lihat dan kita akan coba untuk time forward. Nah, di sini alternate portnya itu sudah berpindah ya teman-teman menjadi di sini. Teman-teman tahu kan bahwa di switch 3 ini menjadi root bridge
menjadi root bridge bahwa di sini nantinya port-portnya akan menjadi designated port. Oke, kemudian di switch 2 FA02 ini akan menjadi root port karena ini adalah port paling cepat menuju ke root bridge. Dan di switch 1 root portnya adalah FA02 karena FA02 adalah port yang paling tercepat menuju ke root bridge. Dan di switch 2 dan switch 1 ini akan dibandingkan dengan priority atau MAC address terkecil. Berhubung switch yang kedua menang, maka FA01 menjadi designated port dan FA01 menjadi alternated port atau yang di blocking ya teman-teman, untuk memanipulasi root bridge-nya. Oke, kita akan kembalikan seperti semua ya teman-teman. Kita ketikkan saja no spanning tree pilihan 1 priority. Oke, kita klik enter dan sudah selesai ya teman-teman. Dan kita di sini kemudian kita juga akan time forward dan di sini sudah kembali menjadi alternate port gitu ya teman-teman, untuk memanipulasi root bridge pada Cisco. Sampai jumpa di video selanjutnya.